Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangatkah untuk belajar hari ini? Semoga semangat terus ya. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok ya. Sebelum ke materi, kita harus tahu dulu apa itu paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf itu baris pertama lebih ke dalam. Ini ya cirinya paragraf. Kita harus tahu dan mengenal dulu apa itu paragraf. Nah, paragraf itu adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan. Jadi, sudah pahamkah apa itu paragraf dan cirinya? Contoh, makhluk hidup berbeda dengan benda mati. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk merespon rangsangan yang datang atau disebut juga iritabilitas. Misalnya, jika tangan terkena panas, maka tangan akan bergerak menjauhi benda panas tersebut. Dari contoh paragraf ini, gagasan pokoknya adalah makhluk hidup berbeda dengan benda mati. Oke, setelah kita melihat contohnya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok atau gagasan utama. Oke, gagasan pokok disebut juga ide pokok atau gagasan utama. Gagasan pokok biasanya diwakili oleh kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Gagasan pokok pada awal paragraf, contohnya, jenis cabai ada bermacam-macam. Ada cabai merah yang kurang pedas, cabai keriting yang pedas, dan cabai rawit yang sangat pedas. Saat ini juga telah dikembangkan cabai hias untuk memperindah halaman. Nah, gagasan pokoknya adalah ada di kalimat jenis cabai ada bermacam-macam. Jadi, gagasan pokoknya adalah macam-macam cabai. Nah, untuk gagasan pokok di akhir paragraf, contohnya, beberapa jenis hewan ada yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan tersebut adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, dan capung. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. Nah, gagasan pokoknya adalah perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. Jadi, gagasan pokoknya adalah metamorfosis. Nah, kalau contoh gagasan pokok pada awal dan akhir paragraf, yaitu contohnya, saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, setiap orang harus berkompetisi dengan menempuh berbagai tahap. Misalnya, tahap psikotes dan wawancara. Namun, sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan itu sulit. Jadi, gagasan pokoknya adalah sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi, paragraf ini merupakan paragraf campuran yang memaparkan kesimpulan di awal paragraf dan ditegaskan lagi di akhir paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya ada gagasan pokok. Paragraf, kalimat utama disebut juga kalimat topik. Nah, sekarang pelajari lagi ya apa itu gagasan pokok agar kamu tambah pintar. Cukup sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.